Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Dan setelah Yesus sampai di tempat tersebut, maka datanglah seorang perempuan Kanaan ini. Orang Kanaan ini adalah bukan orang Israel yang asli. Atau mereka adalah orang non-Yahudi. Sebenarnya mereka tidak mendapatkan belas kasihan. Sebenarnya Tuhan Yesus tidak datang kepada bukan Yahudi. Tetapi Tuhan Yesus datang kepada orang Israel yang telah hilang di zaman itu. Tetapi oleh karena iman perempuan Kanaan ini, ia tidak peduli. Sekalipun begitu pernyataan-pernyataan orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus atau Mesias datang hanya kepada orang Israel saja. Ia tidak peduli. Tetapi oleh karena imannya kepada Yesus Kristus, oleh karena kepercayaannya kepada Yesus Kristus, maka membuat dia untuk meminta permohonan kepada Yesus Kristus. Apa yang ia serukan kepada Tuhan Yesus Kristus pada waktu itu? Di ayat ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Bapak Ibu yang terkasih, perempuan Kanaan ini menunjukkan bagaimana belas kasihannya kepada anaknya. Dan saya percaya bahwa setiap orang tua pasti ikut merasakan apa yang dirasakan oleh anaknya. Setiap orang tua yang baik, yang penuh perhatian kepada anggota keluarganya, ia merasakan apa yang dirasakan oleh keluarganya sendiri. Dan sangat bergumul, ikut bergumul supaya anggota keluarganya mengalami pemulihan daripada Tuhan. Nah, perempuan Kanaan ini juga memberikan suatu contoh bagi kita sebagai umat Kristen untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh sesama. Untuk saling merasakan apa yang dirasakan oleh anggota rumah tangga kita. Tidak masa bodoh, tetapi saling peduli. Apa bentuk kepedulian perempuan Kanaan ini kepada anaknya? Ia datang kepada Yesus Kristus untuk meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus agar anak ini yang sudah dirasuki oleh setan dipulihkan kembali. Jadi kata berseru di situ adalah kalau diartikan yaitu menangis keras, memanggil dengan keras dan menjerit atau memohon kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi ia sungguh-sungguh, Bapak Ibu yang terkasih. Ia tidak peduli sekalipun ia bukan orang Israel asli. Tetapi ia bersungguh-sungguh menyerukan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah anakku yang sedang dirasukin oleh setan. Sebab ia sangat menderita oleh karena hal tersebut. Ini mengajarkan kita Bapak Ibu yang terkasih. Supaya setiap apa yang menjadi pergumulan, apa yang sedang dialami oleh baik itu anak-anak, baik itu orang tua kita, maka kita datang kepada Yesus Kristus, menyerukan kepada Yesus Kristus, menyampaikan kepada Yesus Kristus apa yang sedang kita alami. Jadi apa yang dimaksud dengan bertekun dalam iman? Yang pertama yaitu tidak patah semangat untuk berharap kepada Tuhan. Pada waktu
perempuan Kanaan ini datang kepada Yesus Kristus dan menyerukan, terus berseru kepada Yesus Kristus untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus, maka banyak proses yang dialaminya. Banyak tantangan yang dialaminya, bahkan bisa-bisa membuat dia patah semangat jikalau imannya tidak kuat di dalam Kristus Yesus. Jikalau ia tidak rendah hati. Perhatikan apa yang menjadi respon Tuhan Yesus pada waktu itu di ayat ke-23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Persoalan yang dialami oleh perempuan Kanaan ini, yang pertama yaitu Tuhan Yesus tidak peduli. Tidak menjawab sama sekali apa yang sedang diminta oleh perempuan Kanaan ini. Kenapa seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli terhadap seruan-seruan umat manusia? Bukankah sebelumnya bahwa Tuhan Yesus penuh dengan belas kasihan? Dan ia selalu menjawab setiap persoalan-persoalan umat manusia. Tetapi kenapa pada kali ini Tuhan Yesus tidak merespon sama sekali, tidak menjawab sama sekali? Ada beberapa pandangan. Yang pertama, yaitu ada yang mengatakan bahwa karena hukum orang Yahudi, bahwa Mesias itu atau Tuhan Yesus itu datang hanya kepada orang Israel saja. Dan tidak boleh melakukan berbagai mukjizat kepada orang non-Yahudi. Sehingga hal itu Tuhan Yesus menjaga hal tersebut supaya tidak terjadi konflik antara orang Yahudi dan orang Kanaan ini. Dan yang kedua, yaitu Tuhan Yesus sedang menguji kesabaran perempuan Kanaan ini. Sedang menguji. Apakah dia patah semangat? Apakah dia putus asa ketika saya tidak menjawab? Tuhan Yesus melihat bagaimana kualitas imannya. Dan Tuhan Yesus melihat bagaimana ketekunannya terhadap permohonannya itu. Dan persoalan yang kedua yang dialami oleh perempuan Kanaan. Yang kedua yaitu pengikut atau murid-murid Yesus Kristus justru mengatakan kepada Yesus, usirlah perempuan itu sebab ia berteriak-teriak. Jadi itu persoalan yang kedua dialami oleh perempuan Kanaan. Jikalau ia tidak memiliki iman yang kuat, jikalau ia tidak bertekun terhadap imannya itu, maka pasti ia mundur. Ia patah semangat, ya sudahlah. Tuhan Yesus sendiri tidak merespon saya. Murid-murid juga tidak memperdulikan saya, bahkan mengusir saya. Ya sudahlah kalau begitu, aku pulang saja. Seandainya ia tidak memiliki iman yang kokoh. Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini terus berseru kepada Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Dan proses yang ketiga yaitu ia menerima jawaban itu dengan proses yang lama. Tuhan Yesus tidak langsung menjawab pada waktu itu. Tetapi ada dulu proses. Ada dulu tantangan yang diperhadapkan kepada perempuan Kanaan ini. Dan kemudian yang lebih parahnya lagi, perempuan Kanaan ini direndahkan. Perhatikan di ayat yang ke-26. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak
dan melemparkannya kepada anjing. Nah, ini lebih keras lagi nih. Ada kata anjing di situ. Tidak layak roti yang sudah disediakan bagi anak-anak lalu dilemparkan kepada anjing. Apa roti yang sudah disediakan itu? Yaitu anugerah Injil, anugerah keselamatan, dan mukjizat yang telah disediakan bagi anak-anak. Siapa anak-anak itu? Anak-anak yang telah diangkat, yaitu anak-anak yang sudah percaya kepada Yesus Kristus atau umat Israel. Karena Tuhan Yesus diutus untuk mencari domba-domba yang hilang, yaitu umat Israel yang sudah hilang. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di sini, tidak layak saya memberikan anugerah-anugerah ini atau mukjizat ini kepada anjing. Seolah-olah anjing di situ tertuju kepada perempuan Kanaan ini. Bukankah sangat keras dan membuat dia semakin drop untuk mengikut Kristus kalau ia tidak memiliki iman yang kokoh? Ini bukan secara harfiah, bukan dalam artian juga, kok begitu kali ya Tuhan Yesus. Seringkali di perjanjian baru ada perumpamaan atau dipakai istilah-istilah anjing. Karena ya kita melihat bagaimana sifat atau pribadi anjing itu. Bukan pribadi, kalau anjing tidak memiliki pribadi. Jadi anjing itu kan sangat rendah dan takluk kepada tuannya dan sangat hina. Dan juga anjing itu ada yang setia. Jadi ada beberapa gambaran yang dicatat di dalam perjanjian baru terhadap kata anjing itu. Nah, kata anjing di sini adalah merujuk pada kehinaan. Tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi perempuan Kanaan tidak pernah patah semangat, Bapak Ibu yang terkasih. Jadi apa yang kita ambil dalam beberapa poin ini? Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa ada pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Adakah pergumulan kita pribadi lepas pribadi? Baik itu pekerjaan kita, baik itu di masa depan kita, bahkan penyakit yang kita alami. Bahkan perekonomian kita. Mungkin kita sudah capek untuk meminta kepada Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan, seolah-olah Tuhan tidak peduli terhadap seruan-seruan kita selama ini. Mungkin apa yang sudah kita doakan selama ini, tetapi kita belum menerima jawaban daripada Tuhan. Kita belum menerimanya daripada Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih, ada 3 respon dari jawaban dari doa itu sendiri. Yang pertama, doa itu bisa langsung dijawab pada waktu itu. Yang kedua, doa itu kita harus menunggu. Dan jawaban yang ketiga yaitu tidak perlu diberikan kepada kita. Mungkin setiap pergumulan kita, mungkin setiap doa kita yang sudah kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus selama ini, mungkin kita sedang diproses, Bapak Ibu yang terkasih. Kita harus menunggu dulu. Tetapi bagaimana kita? Apakah kita bertekun untuk memintanya kepada Tuhan? Jikalau kita sempat patah semangat, jikalau kita putus asa, maka tentu kita tidak menerimanya. Tetapi kalau kita bertekun meminta kepada Tuhan, maka sesuai dengan yang sudah kita bacakan,
ada nanti jawaban daripada Tuhan dengan tepat pada waktunya. Jangan cepat-cepat putus asa. Jangan cepat-cepat patah semangat untuk berdoa kepada Tuhan. Seperti yang saya doakan selama ini, yang belum menentu dalam pemikiranku, kemana saya pelayanan setelah ini? Ada yang menawarkan di Jambi, dan ada juga Pak Pendeta juga mengatakan supaya melanjut di GMI. Dan kerinduan saya sebelumnya kan pada waktu saya mau melanjut sekolah, yang menjadi kerinduanku saya pulang kampung untuk mengajar di SMA saya dulu. Jadi ada 3 pilihan ini. Dan inilah bentuk pergumulan selama ini Bapak Ibu. Tuhan tunjukkanlah, beritahukanlah kepada saya, kemana saya pelayanan setelah ini. Tetapi belum memiliki keteguhan hati. Mungkin dalam proses. Begitu juga Bapak Ibu, saya percaya bahwa ada pergumulan kita masing-masing. Jangan kita putus asa untuk memintanya kepada Tuhan. Terus kita meminta kepada Tuhan dengan iman yang kokoh. Dan yang kemudian, kadang-kadang kita putus semangat. Kadang-kadang kita mundur untuk mengikut Kristus. Jikalau ada sesama kita yang mencobai kita. Atau jikalau ada sesama kita yang mempersoalkan iman kita kepada Yesus Kristus. Atau jikalau ada sesama kita yang membuat masalah bagi kita, yang mengganggu kehidupan kita, yang mengganggu kesejahteraan kita. Ada saja itu. Baik itu di dalam rumah tangga kita sendiri, teman kita sendiri, dan juga warga di sekitar kita. Kita sudah semangat untuk mengikut Kristus. Kita sudah semangat untuk berdoa kepada Tuhan. Tapi tahu-taunya sesama kita ini tadi membuat masalah, mengganggu kehidupan kita. Membuat kita untuk mundur kepada Kristus Yesus. Seperti yang dialami oleh perempuan Kanaan. Para murid justru mengatakan kepada Yesus, suruhlah ia pergi. Usirlah dia. Tetapi perempuan Kanaan tidak menghiraukan hal itu. Karena ia percaya bahwa otoritas yang tertinggi hanya kepada Yesus Kristus. Sekalipun sesama saya manusia menjatuhkan saya, sekalipun teman-teman saya merebut kesejahteraan saya tidak peduli. Saya tetap berharap kepada Tuhan. Saya tetap mengikut Tuhan. Saya tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupanku. Itu bertekun di dalam iman yang benar. Dan yang ketiga, yaitu dengan proses yang lama. Kadang-kadang kalau sudah lama belum kita menerima jawaban itu, ya udahlah. Udahlah, enggak usah saya berdoa lagi. Enggak usahlah saya mengikut Kristus lagi. Udahlah, enggak usah lagi. Kenapa justru saya mengikut Kristus? Mengapa justru banyak persoalan yang saya hadapi? Lama proses itu Bapak Ibu yang terkasih. Tapi firman Tuhan meneguhkan hati kita pada hari ini. Supaya kita tetap bertekun di dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Jangan menghiraukan proses yang lama yang kita hadapi. Dan mungkin juga dengan proses yang lama itu memperbaharui bagaimana kita meminta kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian yang keempat tadi yaitu sekalipun direndahkan. Sekalipun direndahkan tetapi tidak peduli. Justru ketika seseorang merendahkan kita, maka justru di situ kita mengambil hikmatnya dan membawa semangat dalam diri kita secara pribadi. Karena
Apa yang menjadi respon dari perempuan Kanaan tadi pada waktu Tuhan Yesus mengatakan tidak layak mengambil roti yang sudah disediakan bagi anak-anak diberikan kepada anjing. Apa yang menjadi respon perempuan Kanaan ini? Di ayat ke-17 ayat 27 kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Benar Tuhan bahwa anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia menyadari bahwa ia sangat hina. Ia menyadari bahwa ia tidak layak untuk menerima anugerah itu. Tetapi biarlah dengan belas kasihan Tuhan, maka remah-remah yang jatuh dari meja itu, itulah yang menjadi bagianku. Karena anugerah seutuhnya, mukjizat seutuhnya diberikan kepada orang Israel atau orang Yahudi. Tetapi justru orang Yahudi tidak mempergunakan atau mengimani hal-hal tersebut. Sehingga otomatis sisa-sisanya jatuh kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sisa-sisanya itulah yang dibilang oleh perempuan Kanaan ini. Biarlah sisa-sisanya itu Tuhan saya dapatkan. Itulah yang menjadi bagian. Jadi ketika sama kita merendahkan kita, mari kita mengambil hikmat di balik itu semua. Untuk membangkitkan semangat kita kembali. Untuk membawa hal yang positif bagi kita. Tetapi jangan kita justru melawan. Karena kalau kita melawan, maka akan meledak. Tapi kalau kita menyatakan diri kita selalu rendah hati, maka kita dapat mengambil hikmat di dalam hal itu semua. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, buah dari iman seorang wanita Kanaan ialah ia memperoleh hikmat, ia memperoleh kerendahan hati, dan ia memiliki kelemah lembutan, dan ia sabar, dan ia bertekun. Apakah kelima bagian ini sudah ada dalam pribadi kita? Pribadi lepas pribadi. Apakah kita sudah pernah memiliki atau menerapkan kelima bagian ini? Yang pertama yaitu hikmat. Yang kedua kerendahan hati. Ketiga kelemah lembutan. Keempat kesabaran dan ketekunan. Imannya itu menghasilkan kelima bagian ini. Jikalau kita memiliki iman yang kokoh, yang teguh kepada Yesus Kristus, maka pasti akan menghasilkan 5 bagian ini. Kita akan berhikmat. Kita selalu rendah hati. Kita lemah lembut. Jangan kalau ngomong, woi, jangan begitu. Ambil itu. Tidak ada kelemah lembutan. Ya mungkin udah biasa juga sih kepada kita kan. Kalau nada-nada besar itu kan, nada tinggi itu udah hal biasanya bagi kita itu. Tapi diajarkan kepada kita untuk lemah lembut. Hati yang lemah lembut. Kemudian sabar. Dan kemudian bertekun dalam iman. Yang kedua yaitu mengapa ia bertekun. Yang pertama yaitu karena ia percaya bahwa Yesus adalah Maha Kuasa. Yesuslah yang sanggup memulihkan anak itu. Yesus yang sanggup melepaskan anak itu dari belenggu dosa atau dari ikatan roh jahat. Ia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa. Maka hanya kepada Dialah saya memohon. Dan kemudian karena dengan ia bertekun maka ia pasti menerima hasil yang baik. Apa hasil yang ia terima? Di ayat ke-28. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Pada akhirnya, Yesus menjawab permohonannya. Bahkan yang lebih lagi, Yesus memuji imannya itu. Besar imanmu. Dan jadilah kepadamu seperti apa yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seketika itu. Oleh karena imannya tadi, ketekunannya tadi.
maka membawa hasil yang baik. Ia menerima jawaban daripada Tuhan. Sekalipun banyak proses yang dihadapinya. Tetapi pada akhirnya ia menerima hasil yang baik. Anaknya sembuh pada seketika itu juga. Kata seketika itu juga, pada waktu saya lihat di bahasa Ibrani-nya, ternyata seketika itu horas. Ternyata kata horas ada di bahasa Ibrani juga. Horas. Seketika itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini. Yang pertama tadi yaitu ia berseru kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh ia menangis keras, memohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kemudian yaitu ia meminta pertolongan, ia menyembah Tuhan. Menyembah di situ adalah berlutut atau memberi hormat yang tertinggi kepada Yesus Kristus. Maka mari kita mengambil waktu-waktu kita untuk menyerukan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Dan mari kita menyembah Tuhan juga di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jangan berat untuk menyembah Tuhan. Sangat berat mulut kita ini, sangat berat hati kita ini untuk menyembah Tuhan. Jangan begitu, tetapi mari kita menyembah Tuhan. Berlutut di hadapan Tuhan. Memberi hormat yang tertinggi kepada Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Karena kita tidak dapat melakukan apa-apa. Kita tidak ada apa-apanya kalau bukan Tuhan yang mengangkat kita untuk menjadi anaknya. Kita tidak lebih tinggi daripada Tuhan. Kita adalah hamba. Oleh sebab itu mari kita menyembah Tuhan. Berlutut dan memberi hormat yang tertinggi kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati, biarlah firman Tuhan ini membuat kita semakin bertekun dalam iman yang benar. Dan kita terus bertekun untuk meminta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur